Haleluya. Selamat malam teman-teman NGC. Kita kembali di live-nya NGC Channel Penfield. Ya. Apa kabarnya kita semua? Saya berharap kita tetap semangat sebagai anak muda. Kita tetap berjuang dan terus berdampak. Amin. Nah, malam hari ini kita akan berbincang-bincang dengan teman saya yang melayani di sekolah-sekolah dengan luar biasa. Oke, coba kita panggil dulu teman saya. Alright, yes. Kita coba panggil beliau. Wah, sudah join. Kita coba. Jadi malam hari ini kita akan, luar biasa. Shalom. Namanya. Ya, sorry bro. Mantap. Aduh, ini perjalanan jauh nih dari BSD sampai ke Bogor nih. Woi. santai, nggak apa-apa. Mohon Ya. waktunya sebentar ya. Lo apa jam 8 kurang 10 Jam ya? Jam 8 oke lah, jam 8 oke. Nah, janganlah, ntar belum persiapan dengan teman-teman yang lainnya gitu. Aman. Gimana kabar, Bos? Sehat, puji Tuhan, luar biasa. Ini kayaknya di rumah aja ini nih apa namanya? Lebih Lebih segar. kayaknya nih. Lebih segar. Iya. Apa banyak olahraga, banyak puasanya ya. Ya. Jogging track sore. Mantap. Jogging track sore. Terus Mantap, bro. Ya jaga-jaga fisik, ya kan? Sip. Ada Kak Angga nih, bro. Halo, Hey, Kak Angga. Disapa senior harus disapa. Shalom, Kak Angga. Oke, bro. Malam hari ini kita akan ngobrol soal ini lagi viral nih, new normal, gitu ya, new normal, ya. Gue percaya baik dalam kehidupan, dalam pelayanan, kalau pasti mengalami sesuatu yang baru, apalagi habis melewati kemarin cukup lama ya, 2 minggu atau 3 minggu kita ya mengalami pandemi gitu ya. Oh, lebih sebulan lebih, hampir 2 bulan lah ya. Iya, hampir 2 bulan gitu ya. Udah 2 bulan, hampir 3 bulan lah kita jalan ini. Iya. Gitu. Jadi ntar kita akan bahas. Ini teman-teman di channel NGC Penfield. Sekali lagi saya perkenalkan, ini hamba Tuhan yang luar biasa. Ya, dia juga gembala. Ya, dia bergerak di sekolah-sekolah, mulai pelayanan dari orang-orang muda, dan dia dipakai dengan luar biasa, ya. Kita perkenalkan dengan nama Christian Tamtama. Yes. Tepuk tangan dong. Shalom semuanya, shalom. Oke. Shalom semuanya. Bro, gimana new dimension definisi menurut Bang Christian Tamtama nih sebagai hamba Tuhan sekaligus sebagai gembala? Ya. New dimension. Ya memang apa namanya kalau new dimension seperti yang gembala sidang kita dapatkan ya, kita masuk dalam satu musim yang baru dan ternyata juga nggak disangka-sangka ternyata arahnya new dimension ini kita dibawa juga masuk dalam yang disebut hari-hari ini dengan yang namanya new normal. New normal, ya. Satu keadaan kehidupan yang normal yang baru. Ya, normal yang baru itu bicara sesuatu yang tidak sama dari yang sebelum-sebelumnya. Alright. Nah, tapi kalau ada satu mungkin esensi yang paling mendekati ya untuk kita mendefinisikan new normal, yaitu adalah
Yang pertama, perubahan perilaku kita. Lalu yang kedua, kita beradaptasi dengan sesuatu yang baru. Nah, perubahan perilaku artinya perilaku kita hari-hari ini secara tidak langsung dipaksa untuk berubah. Ya, tidak sama ya dalam segala aspek kehidupan kita, terutama dalam hal kerohanian kita, itu nomor satu. Yang kedua, dalam perilaku kesehatan kita, ya, aktivitas sekolah kita, pekerjaan kita, dan lain sebagainya, kita dituntut untuk lebih disiplin, khususnya dalam hal kesehatan karena wabah COVID-19 ini. Ya, nah lalu bicara adaptasi, ya bicara karena ada sesuatu yang sangat signifikan yang berubah, yaitu perubahan gaya hidup kita hari-hari ini. Orang ke depan ini dalam new normal, orang akan lebih banyak memiliki lifestyle, home lifestyle. Ya, artinya gaya hidup menghabiskan waktu di rumah. Segala sesuatunya dikerjakan di rumah, sekolah dari rumah, bekerja dari rumah, bahkan juga beribadah juga dibatasi. Kalaupun nanti new normal, kita pun akan dibatasi dan lain sebagainya. Ya, nah, kurang lebih seperti itu. Jadi perubahan perilaku kita. Yang kedua, kita harus bisa beradaptasi dengan keadaan yang baru. Gitu. Oke, untuk pelayanan ada yang berubah kan ya? Yang selama ini kan, waduh, kayaknya sibuk banget gitu sebulan gitu ya. Waktunya buat ngundang Christian Tam-Tamannya waiting listnya panjang bener gitu loh. Itu ada perubahan iya. gitu. Enggak lah. Ya, kita ya. Ada yang berbeda nggak dalam pelayanan sekarang? Pelayanan ini jadi. Ya gini. Kalau dari saya pribadi ya, sebagai pelayan Tuhan khususnya ya, memang dalam situasi COVID-19 ini ya, secara aktivitas pelayanan kita cooling down ya, kita cooling down, kita sudah pasti otomatis tidak banyak jadwal di luar untuk melayani ya, di luar rumah. Nah, kita cooling down, dan saya pribadi lebih banyak waktu, jadi menghabiskan waktu dengan Tuhan ya. Saya pribadi lebih banyak waktu untuk bisa recharge my spiritual ya, dan juga saya juga bisa punya banyak waktu lagi untuk mengembangkan potensi-potensi saya yang selama ini mungkin nggak disadari, ternyata juga ada ya. Bahkan saya juga lebih banyak waktu untuk bisa mengupgrade spiritual saya, ya, knowledge saya juga ya, dalam bidang kerohanian, artinya banyak baca buku, banyak baca Alkitab ya, kurang lebih seperti itulah. Tapi di waktu-waktu yang ada juga ya, masih tetap juga melayani jemaat via online ya, karena kan hari-hari ini kita via Zoom semuanya, masih tetap beraktivitas pelayanan, cuma tidak tidak sesering yang sebelum COVID-19 ini. Kurang lebih seperti itu. Mantap, ya. mantap. Jadi, pelayanan tetap ya, hubungan dengan Tuhan itu tetap juga ya. Gitu. Jadi kita tetap semangat. Ini waktunya yang biasanya melalang buana, ini waktunya diam ya dan merenungkan. Recharge, ya. di recharge. Ternyata bukan hanya COVID-19 yang disuruh diam dan tenang lah gitu. Termasuk ya, kita semua Tuhan, juga. Hamba Tuhan disuruh diam dan tenanglah di rumah. Jangan kemana-mana. Kalau kemana-mana akan berbahaya hidup lo. Oke, bro. Nah, teman-teman semuanya yang bergabung, mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa komen di sini gitu ya. Oke, Bro Christian. Ini kan sebentar lagi kita sudah akan masuk new normal ya. Sebagai gembala, apa rencananya di saat new normal itu di dalam ibadah, apa sudah didiskusikankah dengan tim segala macam? Ya, kebetulan tadi malam saya sudah meeting dengan tim pengerja di gereja dan sudah mempersiapkan. Nah, salah satu persiapan kita adalah kita membentuk Satgas New Normal ya, atau Satgas COVID-19.
Dan Mantap. tadi malam apa namanya kita sudah putuskan ada yang mengepalai ya, memimpin satu orang dan dia nanti akan membuat tim. Nah, apa job desk-nya? Ya job desk-nya adalah satu sudah pasti membuat protokol ya, protokol aturan-aturan dari pemerintah yang berhubungan dengan new normal ke depan ya. Nah, lalu kedua job desk-nya adalah mengatur ya terutama apa namanya interior, eksterior gereja ya yang berhubungan dengan aktivitas kegiatan ibadah ya mengatur kursi dan lain sebagainya, bahkan juga mempersiapkan sarana prasarana untuk apa namanya di gereja ya seperti wastafel ya seperti hand sanitizer, masker dan lain sebagainya. Jadi sudah disiapkan ya, kita sudah siapkan. Bahkan kita sudah apa namanya sudah mulai coba hitung-hitung kapasitas kursi ya, karena kan yang keputusan dari pemerintah 50% dari apa namanya ruang ibadah ya, Betul. sudah hitung dan lain sebagainya. Ya kita sudah persiapkan sih. Waktu tadi malam. Waktu Gitu. ibadah ada perubahan nggak dia? Kira-kira ya? Nah, waktu ibadah betul, waktu ibadah ada perubahan. Jadi kemarin saya juga sempat meeting dengan gembala ya Pak Kiki ya Rayon 1D, juga kita diskusi. Nah, jadi waktu ibadah kita akan dipersingkat di new normal nanti. Ya maksimal hanya 1,5 jam maksimal. Ya. Karena melihat kita ibadah online hari-hari ini juga ternyata 1 jam cukup. Ya. Betul. Tapi tidak mengurangi esensi dan padatnya apa namanya kualitas ibadah sendiri, tidak mengurangi itu. Ya, tetap berkualitas ibadah kita. Harus. Ya. Jadi new normalnya kita ibadah seperti biasa, tapi dengan cara yang berbeda gitu ya. Ada protokol, harus ada tempat cuci tangan, segala macem, sanitizer, segala macem. Di live nggak bro? Di live nggak? Soalnya banyak gereja yang sembari di live nih. Nah, ke depan ini, jadi planning kita juga sekalipun sudah nanti masuk ibadah, kita akan tetap live juga. Jadi yang offline dan online kita berjalan bersamaan. Nah, tadi malam saya juga sudah menyiapkan tim khusus juga, yaitu tim ibadah online. Ya, kalau sementara ini sudah berjalan, tetapi tidak dibakukan, tapi mulai tadi malam kita bakukan karena antisipasi untuk keperluan yang di new normal nanti. Kita tetap jalan online. Tapi jam ibadah ada perubahan. Maksud gue ada pengurangan atau kan kalau jam tadi kan 1,5 jam maksimal lah ya kita ya. Maksimal 1,5 jam harus stop karena memang apalagi mall ya. Mall itu nggak boleh lama-lama orang di dalam mall. Ada batasan waktunya gitu loh ya. Iya. Nah, sementara kita masih data apa namanya masih data dan masih menghitung jumlah jemaat dan kapasitas kursinya di ruangan. Nah, sementara lagi proses pendataan sih. Nah, apakah nanti kalau memang cukup dengan jam ibadah yang sudah ada sekarang, ataukah perlu nanti ditambah lagi? Nah, kita masih sementara proses pendataan, gitu. Oke. Mantap. Di live ya? Akan di live nggak? Ibadahnya. Ibadahnya kita live, akan live. Ya? Nah, soalnya kan coba dengan kapasitas orang sedikit, ada kemungkinan mereka akan kita kasih tahu untuk di rumah saja bisa ini ya. Tapi namanya orang ya. Betul. Gue ngobrol sama banyak jemaat katanya enggak enakan di gereja. Oh ya udahlah gitu loh. Tapi kalau anak-anak milenial kan dengan di rumah buka handphone dia bisa ibadah, wah itu kalau mereka senang gitu loh ya. Dan ada temen gue satu dia sempat hitung-hitungan kos dengan dia pakai streaming kuota dengan dia pergi. Ternyata lebih mahal pergi, bro. Lebih mahal pergi. Oh gitu. Waduh. Kalau streaming katanya lebih murah. Gitu ya, Mas. Berarti lebih irit streaming ya. Wah, dahsyat.
Kalau pelayanan Gitu. sekolah ada ini nggak? Ada perubahan nggak? Pelayanan sekolah kita memang sementara kan karena masih baru ya, masih baru di planning kita penjajakan masuk sekolah gitu ya. Oke, oke, Tim oke. kita juga baru, jadi belum sempat di follow up sampai detail gitu. Nah, kita Karena belum. gue juga sampai sekarang belum ada gambaran nih. Ntar, karena rencana sekolah itu pertengahan Juni udah masuk, bro. Dan Oh gitu ya. iya, Eh, jadi cu- cuma dibagi ya, bagi dibagi. jumlahnya. Iya, baik jumlah maupun jamnya kan nggak terlalu lama. Jadi sekolah Hmm. sekarang tuh seminggu kayaknya cuma 3 kali. Terus Oke. apa ya? Jamnya juga nggak dari jam 7 sampai jam berapa tuh? Jam 7 sampai siang Jam jam 2 ya. 2 gitu ya. Bahkan gue dengar di Betul. radio sekolah, tolong dong kalau siang jam 10 anak-anak diajak keluar berjemur gitu. Bahkan ada usulan buat begitu Hmm. juga gitu loh. Iya, 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 iya. Jadi nanti sekolah pun juga mengalami kreativitas dalam mengajar gitu ya. Iya, Dan betul, ya. online itu yang menjadi andalan juga buat sekolah-sekolah Iya, gitu ya. betul. Nah, yang gua nggak Nah, habis memang pikir, ya gimana bro? ya, jadi memang gini, ini saya ada pesan khususnya Hmm, untuk generasi remaja, generasi ya, youth, ya generasi pelajar. Nah, ini teman-teman semua harus perhatikan bahwa masuk new normal ini kita akan masuk dalam situasi yang dalam tanda petik ya, tidak nyaman. betul. Dalam artian ke depan ini kita keluar dari zona nyaman ya, Ya, karena segala sesuatunya itu sangat dibatasi betul. selama vaksin COVID-19 belum ditemukan ya. Betul, betul. Diprediksi keadaan ini akan berlangsung 1 sampai 2 tahun ke depan. Bahkan para ilmuwan berkata kalau vaksinnya ketemu hari ini pun itu butuh waktu 1 tahun untuk produksi dan distribusi. Nah, Betul. artinya teman-teman pelajar apa yang harus kita sikapi? Nah, sederhana, teman-teman harus belajar sungguh-sungguh, Hmm, harus belajar serius. Ke depan ini saya mau katakan situasinya itu kita dalam keadaan yang tidak nyaman. Ya, ya, dengan kata lain, ke depan ini tantangannya semakin besar buat generasi kita khususnya. betul, Ya, betul. bahkan kalau kita perhatikan hari-hari ini keadaan ekonomi ya dimanapun hari-hari termasuk di Indonesia, semua kita sedang mengalami yang namanya keterpurukan. Hmm, Ya, banyak perusahaan yang nggak kuat akhirnya tutup, banyak karyawan yang di PHK. Artinya apa? Persaingan dalam dunia kerja sangat ketat sekali buat kita semua. Gambarannya yang paling logika aja begini. Yang hari-hari ini orang yang lagi kerja diberhentikan. Apalagi kita nanti yang akan cari kerja. Kita pun pasti akan betul, mengalami persaingan. Nah, jadi betul. teman-teman harus kembali ya mengencourage diri teman-teman sendiri untuk Ya, lebih serius belajar, untuk lebih serius sungguh-sungguh dalam hal apa yang sedang Tuhan percayakan dalam kehidupan kalian. Nah, ingat baik-baik, tantangan bagi anak-anak Tuhan bukan sebagai halangan, hmm, tetapi tantangan bagi kita anak-anak Tuhan adalah sebagai satu kesempatan untuk kita bisa memberdaya gunakan kuasa Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, amin. kuncinya sederhana. Ke depan ini, teman-teman, nomor satu, harus hidup lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, Hidup sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. hmm, Cari Tuhan lebih banyak, andalkan Tuhan lebih banyak. Yang kedua, seriuslah belajar. ya, Seriuslah sekolah. Supaya berkat Tuhan, apa yang Tuhan janjikan dalam hidup teman-teman digenapi. Tuhan akan angkat kita jadi kepala bukan ekor, naik amin, dan tidak turun. Tuhan amin. memberikan kita rancangan yang penuh damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Itu digenapi kalau kita meresponinya dengan tepat. Nah, Yes. gitu. Setuju, setuju bro. Apalagi Pak Niko mengingatkan kemuliaan yang semakin Tak besar. terselubung. Tak Ya, kemuliaan yang semakin yang besar. Ya, yang semakin besar dan tak terselubung itu akan dinyatakan betul. lewat siapa? Ya, lewat kita gitu ya.
di balik betul. orang lain mengeluh segala macem. Bahkan angkatan sekarang bro, yang lulus tahun 2020 katanya ini angkatan nggak ada tantangannya gitu loh. Ya, ya, yang lulus kuliah tahun 2020 nggak ada wisudanya. Kesian mereka. Tapi mereka Ya, berjuang setelah lulus ini buat cari kerja, ini susah ini. Gitu loh. itu yang saya maksud tadi. Iya, Persaingan dalam dunia kerja itu sangat ketat sekali ke depan ini. Karena betul. banyak kantor. Nah, gini, salah satunya ambil contoh begini loh. Hmm. Ya, ini kan selama kita PSBB Hmm. sudah mulai ketemu nih Ya. pola yang namanya work from home. Ya, Sudah mulai betul. ketemu yang namanya pola WFH. Ya. Nah, kalau kantor sudah mendapatkan pola ini dan ternyata bisa berjalan juga dengan baik, berjalan dengan lancar, nah keuntungannya dari kantor adalah WFH ini ternyata low cost. Ya, Betul. artinya bisa mengurangi biaya operasional. Handphone aku. Nah, bayangin aja ke depan ini artinya gini. Work from home ini akan menjadi satu option yang besar bagi kantor-kantor untuk dia tidak lagi menggunakan banyak karyawan di kantor, tetapi dia akan menggunakan meng-hire ya mungkin part-time ya atau orang-orang yang bisa dipekerjakan tetap tapi kerja dari rumah dengan gaji otomatis di bawah standar kerja dari kantor. Nah, ini menjadi satu option bagi kantor-kantor ke depan nanti. Artinya begini, lu kerja work from home, lu nggak perlu keluar ongkos, lu nggak perlu keluar biaya-biaya yang lain di jalan. Oke, saya bisa kasih kamu gaji hanya sekian ya. Dan dalam tanda petik di sisi yang lain, itu kan menjadi satu keuntungan buat kantor, yaitu bisa mengurangi biaya operasional. Gitu loh. Nah, ini makanya teman-teman persaingannya ketat artinya apa? Teman-teman harus benar-benar mengupgrade diri kalian baik-baik. Harus benar-benar mengendorse kayak gini. Kalau bisa, apapun profesi kalian, hari-hari ini profesi kalian harus plus. Ya, engkau seorang accounting, engkau harus plus. Accounting yang menguasai dunia digital, accounting yang menguasai apa namanya dunia sistem computerized. Ya, engkau seorang manajer, engkau bukan cuma jadi manajer tapi manajer plus, ya, yang menguasai keahlian dalam digital dan lain sebagainya. Ya, ini ke depan ini tuntutan kita akan semakin besar, ya, khususnya para fresh graduate. Ya, ke depan ini karena persaingan. Nah, hanya orang-orang yang punya keahlian, ya, terutama ya hari-hari ini ke depan dalam dunia digital, ya, karena ke depan akan lebih banyak kita menggunakan yang digital bahkan virtual. Nah, itu yang akan bisa bertahan, ya, bahkan masuk dalam persaingan kerja ke depan ini. Kurang lebih sih gambarannya seperti itu. New normal. Ngeri-ngeri sedap nih. Oh. Keadaannya jadi ngeri-ngeri sedap. Oke, buat teman-teman semuanya, teman-teman anak-anak muda, NGC, dimanapun kalian berada, siapapun kalian, baik yang sekolah, kuliah, ataupun bekerja, ya, ayo, Kak Tamtama sudah ingatkan, era digital kita perlu dikembangkan, ya, jadi handphone yang keren-keren kalian itu jangan cuma bisa buat main game online gitu ya, ya, tapi bisa menghasilkan sesuatu gitu loh, ya. Nah, kalau sebagai hamba Tuhan nih gimana nih bro nih, kita nih sebagai pelayanan nih. Nah, makanya itu kita juga sebagai hamba Tuhan juga dituntut, ya, dituntut karena untuk kita bisa beradaptasi dengan perubahan. Karena new normal ini kan bicara perubahan, ya. Betul. Nah, kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan yang hari-hari ini sedang terjadi. Karena ke depan ini semua sifatnya yang akan lebih apa namanya naik, yaitu dalam sektor dalam apa namanya bidang digitalisasi. Berarti kita hamba-hamba Tuhan juga harus juga bisa menguasai itu yang namanya apa namanya aspek digitalisasi. Betul. Ya, bahkan juga kita dituntut juga menjadi hamba Tuhan yang dalam tanda petik ya, kita juga harus bisa kreatif. Betul. Ya, dalam apa namanya menyampaikan pesan-pesan Tuhan tanpa mengurangi esensi ya pesan Tuhan. Nah, kreatif dalam artian apa ya, dalam aspek digitalisasi ini
Ya, kita bisa membuat apa namanya mungkin video-video khotbah singkat dengan layout yang menarik, ya, yang apa namanya bisa ada teks-teksnya dan diatur sedemikian rupa. Nah, itu yang apa namanya yang dalam tanda petik yang hari-hari ini dibutuhkan ya untuk banyak orang lewat, apalagi sekarang hari-hari ini kita ada di dalam zamannya era media sosial Media ya, sosial. YouTube dan lain sebagainya. Kita harus bisa beradaptasi, kita harus juga bisa belajar mengupgrade diri kita ya untuk kita mengikuti perkembangan ya, perubahan terutama dalam Setuju. era digitalisasi di new normal ini. Mantap. Gitu. Mantap, Bro. Iya. Bro, terakhir. New normal. Ya, Gimana nih? Di kehidupan yang baru, rencana ke depan, seorang hamba Tuhan yang masih terus berjuang dalam pelayanan, buat gue bingung ngomong ini. Buat lo pribadi gimana, Bro? New normal, rencana ke depan gimana nih? Tetap sendiri atau oh gitu ya. apa? Gue udah gak kepikiran nih. Oh gitu ya. Nggak, Ya, just satu kidding, hal just sih. kidding. Just Ya, kidding. ya, artinya begini, apa ya, nomor satu bagi saya pribadi ya tetap optimis. Ya, kita tetap Yeah. optimis. Dan satu hal sih yang saya juga terapkan ya dalam iman saya ya dalam menghadapi new normal gini. Artinya begini, saya nggak akan fokus dengan bencana, tapi Alright. saya akan fokus kepada Tuhan yang punya rencana. Didi, Saya terlalu yakin dan percaya di tengah-tengah situasi yang tidak baik, mantap. ada rencana Tuhan yang besar yang akan Tuhan nyatakan. Nah, itu yang dahsyat. Ya, baik secara kehidupan kita pribadi maupun Yeah. secara general. Ya, saya Yes. percaya ya pasti nanti di new normal ini ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan saya pribadi, bahkan dalam kehidupan kita bersama, bahkan atas gereja kita dan bangsa kita. Itu udah pasti. Ya, jadi tetap optimis, semangat. Yang Gitu. terakhir ini gue sampai merinding, Bro, dengerin, Bro. Aduh. Oh gitu ya. Susah ini. Kalau kita di NGC itu punya ini nih, punya kata-kata ya yang moto. Ya. NGC punya moto. break the limit. Jadi apapun Wes, yang di depan mantap. kita lampaui, break the limit. Yang Betul. kedua, kita Iya. bergerak dan kita harus berdampak. Jadi jangan karena kita dibatasi itu membuat kita tidak bergerak sehingga kalau kita Betul. tidak dapat mempermuliakan nama Tuhan. Bro, Betul. sekali lagi thank you banget. Seperti ya. Sama-sama, thank Ya. you. Kayaknya waktunya sudah hampir jam 8. Saya takut Iya, betul. hambanya terlambat. Itu aja. Semua teman-teman NGC ingat, hari-hari ini kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, kita harus berjuang siapapun kau, SMP, Serius, SMA, ya. kuliah, serius, sekolah yang sungguh-sungguh. Karena Tuhan akan tolong kita semua lewat kapasitas kita. Karena kalau nggak ada, kalau buat gue istilahnya kalau nggak ada perahunya, nggak akan ada nakodanya gitu loh. Kalau kita biar di perahu, biar iya. Tuhan yang mengarahkan kita semua untuk dalam rancangan Tuhan yang menuju kepada kemuliaan Tuhan yang semakin besar dan tanpa terselubung. Itu aja ya. Oke. Semua Oke, sip, teman-teman, mantap. thank you, Pastor. Ini sekali lagi, Kak Christian Tamtama adalah gembala di Pulau Gadung Trade Center. Lantai berapa, Bro? Lantai 2. Lantai 2. Gitu ya. Jadi teman-teman muda yang di daerah Pulau Gadung bisa ke Kak Christian Tamtama di Pulau Gadung Trade Center lantai 2. Gitu. Apa itu namanya? Lantai Apa namanya? Nama apanya nih? Gerejanya apa nama mallnya? Nama gerejanya Nama mallnya, nama gereja Prayer Tower Community. Wih, Prayer Tower. Yes, mantap ya. Di Prayer Tower Community. Ya, di Ya. PTC dong. PTC ya. PTC ya. Oke. Oke, itu aja. Sekali lagi thank you Kak Sip. Chris. Ya. Sama-sama, bro. Terus Salam buat maju, teman-teman semua ya. break the limit kita semua sama-sama gitu ya. Ayo Amin, biar kita amin. tutup dalam doa sebentar. Bapak dalam sorga terima kasih Ya. untuk
Kak Christian Tamtama yang sudah memberkati kita, memotivasi kami semua generasi muda, dan kami berdoa untuk generasi ini semakin Tuhan pakai dengan dahsyat dan luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati kami semua dan pimpin kehidupan kami semua. Kami mau terus bergerak, kami mau terus berdampak Tuhan Yesus. Terima kasih sehingga nama Tuhan akan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Amin. Thank you semuanya. Thank you. Kak Chris, thank you Yo, banget. bye. Thank you banget. Next time kita ngobrol Yo. lagi ya. Thank Oke, you. sip. God bless ya. God bless you. Yo. Bye. Yo, bye. Teman-teman.